Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Apa langkah hukum jika kita diserang oleh anjing, guys? Apalagi tiba-tiba kan, biasanya itu bikin kaget. Nah, mungkin dari kalian pernah punya pengalaman didatangi anjing atau diserang anjing tiba-tiba ya. Nah, apa langkah hukumnya? Maka si pemilik anjing tadi, guys, itu bisa diancam pidana berdasarkan pasal 490 ayat 2 KUHP. Bunyinya itu ya, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 hari atau pidana denda paling banyak Rp375 barang siapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya bila mana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kendaraan atau sedang memikul muatan. Nah, itu bunyi pasalnya. Maksudnya apa sih? Jadi kalau misalnya kita lihat lebih jauh maksud dari pasal tadi ya, dari ayat tadi, perbuatan yang dimaksud dalam pasal itu tadi itu adalah perbuatan yang tidak mencegah binatang kita, yang binatang peliharaan itu maksudnya, binatang yang ada di bawah kepemilikan. Misalnya si A itu punya seekor kera, kemudian si kera tadi menyerang orang, tetapi si A itu tidak berusaha untuk mencegahnya, bahkan membiarkan misalnya, atau melepas begitu saja tanpa diawasi. Yang ini tentu saja bisa membahayakan orang kan. Nah, yang dimaksud dengan menyerang itu tidak mesti sudah menimbulkan kerugian fisik, sudah terjadi gitu kepada objek yang diserang, tapi akan melakukan pun serangan itu walaupun tidak luka itu udah kena gitu. Atau misalnya terjadi kerugian selain daripada ada kemungkinan penerapan pasal lain, maka si petindak dapat dibuat untuk ganti rugi dalam hal ini, guys, sebagaimana diatur dalam pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Jadi selain pidana juga bisa diperdata. Oke, kita lanjut. Seharusnya anjing tadi itu kan bisa dicegah oleh pemilik biar nggak menyerang gitu. Tapi kalau misalnya ada kesan pembiaran dan si pemilik itu tidak melakukan pencegahan sehingga anjingnya itu menyerang, kita tegaskan lagi bahwa bisa dituntut pasal 490 ayat 2 KUHP. Nah, perlu kita ketahui juga pasal ini tidak mengatur syarat bahwa penyerangan hewan terhadap manusia itu harus sudah menyebabkan luka kan, sampai menyebabkan luka atau kematian bagi si korban. So, jadi selama hewan itu sudah melakukan penyerangan, maka unsur pasal ini dari pasal ini tentu saja sudah terpenuhi gitu. Jadi penyerangan anjing yang berakibat sakit misalnya itu sudah bisa diproses hukum dengan mengacu pada pasal 490 ayat 2 tadi. Apalagi kalau misalnya kita sudah informasikan, kita sudah memberitahukan atau menegur secara baik-baik si pemilik anjing tadi untuk menjaga anjingnya, tapi tidak dapat respon, maka kita sudah bisa mengadukan hal ini ya kepada pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian. Nah, kita lihat dalil hukum yang lain guys, selain dari KUHP ya. Kewajiban pemilik hewan peliharaan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh hewan peliharaannya itu ternyata juga diatur dalam pasal 1368 KUH Perdata, yaitu pemilik binatang atau siapa yang memakainya selama binatang itu dipakainya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut ya itu tersesat atau terlepas dari pengawasan. Jadi nggak bisa juga diabaikan. Misalnya kita atau si pemilik mengatakan bahwa dia kehilangan pengawasan atau binatangnya gitu, nggak bisa begitu juga. Jadi dari pasal itu bisa diketahui bahwa kita bisa menuntut secara pidana, terus juga kita juga bisa menuntut gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum atau PMH jika memang ingin menggugat sejumlah ganti kerugian kepada si pemilik anjing. Jadi kita bisa gunakan dua hal ini guys. Gimana menurut pendapat kalian terkait langkah hukum apa yang bisa kita ambil kalau misalnya kita diserang oleh hewan peliharaan atau anjing gitu? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar, atau misalnya ada yang kurang jelas kita bisa review lagi untuk permasalahan ini atau permasalahan yang lain.
Terima kasih sudah pantengin terus channel ini. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa terus guys nanti di video-video berikutnya. Terima kasih.